Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Suyono Listrik, channel edukasi dan motivasi sembuh dari anxiety berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar rekan-rekan? Tetap sugestikan ya. Sugestikan di diri Anda. Semakin hari saya semakin sehat, semakin hari saya semakin kuat, semakin hari saya semakin senang, semakin hari saya semakin bahagia, dan semakin hari saya semakin merasa nyaman. Dan sugestikan pula di diri Anda bahwa anxiety maupun gejala-gejala psikosomatis yang lain itu adalah halusinasi, sensasi, dan ilusi dari pikiran Anda sendiri. Pikiran Anda dibohongin dengan pikiran Anda. Pikiran Anda mengendalikan Anda. Yang harusnya Andalah yang mengendalikan pikiran Anda. Ya, begitu. Kali ini saya akan berbagi pengalaman saya selama saya dalam penyembuhan anxiety atau gejala-gejala psikosomatis. Tapi sebelumnya, untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe agar channel ini saya berkembang. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Ya, jangan lupa tekan tombol like juga atau komen ya. Komen sebanyak-banyak, komen apapun akan saya terima, gitu ya. Ada pepatah mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik, gitu ya. Topik pada kali ini saya akan membagikan pengalaman saya selama saya dalam tahap penyembuhan anxiety, ya. Saya banyak WA dari saya sudah begini, kenapa nggak sembuh-sembuh? Begitu ya. Kesembuhan itu membutuhkan kesabaran. Jadi menyembuhkan penyakit itu tidak seperti hitungan matematika gitu. Kalau matematika kan ilmu pasti, atau kalau istilahnya adalah exact science. Itu. Jadi 2 tambah 2 hasilnya pasti 4. Tetapi kalau yang menyembuhkan, namanya menyembuhkan penyakit, tidak bisa. 2 kali 2 bisa jadi 8 dan bisa jadi 16, begitu ya. Jadi Anda tetap bersabar. Kali ini saya akan berbagi pengalaman saya. Kenapa sih saya itu mengalami 2 tahun anxiety atau psikosomatis selama 2 tahun, tetapi saya alhamdulillah bisa recovery atau tahap penyembuhan 6 bulan itu sudah menunjukkan sensasi saya itu sudah hilang semua, seperti kelingan, sempoyongan, sensasi mau pingsan, dada berdebar, khawatir, takut mati. Itu kenapa saya selama 6 bulan itu bisa recovery lagi atau sensasi itu tidak saya rasakan. Ya, salah satunya adalah Allah ya. Allah lah yang berperan dalam penyembuhan saya. Yang kedua adalah usaha saya ya. Usaha saya berobat, atau mungkin Anda berobat tidak sembuh-sembuh, mungkin pola pikir Anda yang tidak bisa merubah ya. Belum bisa merubah, bukan tidak bisa, tetapi belum bisa merubah. Mulai sekarang rubah pola pikir Anda. Kalau Anda sudah merubah pola pikir Anda kok belum sembuh-sembuh, ya. Yang ketiga adalah tekad Anda ya. Setelah itu dibutuhkan kesabaran, begitu ya. Gini, saya akan berbagi tip saya, keseharian saya mulai pagi sampai malam, pagi lagi sampai malam lagi, berulang-ulang ya. Saya lakukan itu berulang-ulang. Ingat, dunia ini itu adalah berulang-ulang ya. Dari pagi, sore, malam, kembali lagi ke pagi, sore, malam. Sama dengan bulan Januari, Februari, sampai Desember, kembali lagi ke Januari. Dari hari Senin, Selasa, Rabu, kembali lagi ke hari Senin. Begitulah berulang-ulang. Jadi pengalaman saya ini akan saya tularkan ke Anda. Dan pengalaman ini saya lakukan berulang-ulang ya. Selain saya mensugestikan diri saya, selain setelah saya tahu kalau saya kena anxiety, saya belajar dari orang yang sudah sembuh, belajar dari guru spiritual, bahkan saya beli buku ya,
buku itu tebalnya segini, belum saya bisa tularkan kepada Anda karena saya belum membaca sepenuhnya isi buku itu. Karena kalau saya hanya membaca judulnya, nanti akan salah kaprah begitu ya. Nah, jadi gini, saat saya bangun tidur pagi hari ya, saya tidak langsung duduk, saya berbaring dulu ya, berbaring dulu sambil saya mengucapkan begini, Alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa bangun dan saya masih diberi kesehatan. Nah, itu saya lakukan selama 1 menit berbaring itu. Setelah itu Anda duduk ya, duduk tetapi masih di tempat tidur. Nah, selama 1 menit juga ya. Terus setelah itu Anda lakukan meditasi, pernapasan perut yang saya ajarkan itu ya. Nah, begitu. Setelah itu Anda geser ya, tempat tidur Anda geser. Nah, misalkan tempat tidur Anda itu tinggi, gantungkan kaki Anda. Dan kalau tempat tidur Anda rendah, kaki Anda usahakan nempel dulu di lantai ya. Jangan langsung berdiri, nempel dulu di lantai. Setelah itu Anda minum air hangat ya, 1 gelas air hangat, 2 gelas juga tidak apa-apa ya. Nah, setelah itu Anda baru boleh berdiri, tetapi pelan-pelan. Jangan langsung berdiri begitu, pelan-pelan aja. Hitungan dalam 1 menit pokoknya. Antara Anda bangun, berbaring itu 1 menit, terus duduk di tempat tidur itu 1 menit, geser tempat tidur Anda di tepi ranjang 1 menit. Nah, setelah itu Anda berdiri pelan-pelan, berdiri terus 1 menit. Anda jangan jalan dulu, berdiri terus 1 menit itu. Rasakan kenikmatan, rasakan sensasi kenikmatan itu di badan Anda. Nah, setelah itu Anda boleh berjalan menuju kamar mandi. Mungkin bisa kencing dulu, terus ambil air wudhu, sholat subuh ya. Setelah sholat subuh Anda sempatkan untuk berzikir, berdoa sesuai keinginan Anda ya. Setelah itu Anda lakukan meditasi sebentar aja, nggak usah 1 menit, sebentar aja ya, 30 detik. Nah, setelah itu Anda keluar rumah, jalan kaki ya, jalan kaki pagi hari ya, 30 menit lah, 3 menit. Nah, itu yang saya lakukan 30 menit. Nah, terus habis itu saya istirahat sebentar, terus mandi berangkat kerja. Nah, di kerjaan itu untung saya punya teman yang sangat humoris, jadi saya merasa terhibur ya. Teman saya itu sangat humoris sekali, jadi yang tadinya saya murung itu saya jadi ikut ketawa gitu, bahagia terus gitu. Nah, ada juga teman saya yang sering senyum sendiri gitu. Nah, itu saya sangat memicu kesembuhan saya itu. Salah satunya adalah itu, gitu ya. Nah, usahakan siang istirahat 1 jam. Nah, kalau tidur ya setengah jam aja tidur lah kalau siang ya. Kalau kelamaan malah badan Anda nanti lemes lagi, begitu ya. Sore hari lakukan lagi yang namanya setelah Anda pulang kerja istirahat sebentar, olahraga ya, jalan kaki aja, nggak usah olahraga berat-berat kalau Anda penderita anxiety ya. Jalan kaki 30 menit, istirahat, terus mandi ya. Habis mandi Anda boleh ngobrol-ngobrol sama anak, sama istri atau suami ya, bercandalah ya, begitu. Terus usahakan 1 jam sebelum maghrib Anda istighfar. Tidak perlu duduk di tempat tidur juga nggak apa-apa, berdiri istighfar terus sebanyak-banyaknya sampai adzan maghrib itu berkumandang. Nah, setelah itu Anda lakukan sholat maghrib, Anda berzikir, beristighfar lagi, berdoa sesuai dengan keinginan Anda. Setelah itu Anda mungkin bisa makan, bisa nyantai lagi. Terus saat sholat isya Anda langsung sholat isya. Setelah itu Anda habis sholat isya itu ya usahakan berzikir, terus berdoa sesuai dengan keinginan Anda. Habis itu Anda bisa santai-santai lagi sama keluarga. Nah, yang penting adalah ini, usahakan pukul 21 ya, waktu setempat ya, pukul 21 waktu setempat, usahakan Anda sudah berbaring di tempat tidur. Nah, sudah berbaring di tempat tidur tapi tidak melamun. Beli tasbih ya, tahu kan tasbih? Beli tasbih,
Anda berzikir, biar untuk meyakinkan bahwa Anda itu berzikir. Ya, Anda kumat kamit mulut, daripada Anda melamun, memikirkan yang tidak, memikirkan sakit Anda, lebih baik Anda berzikir. Nah, setelah itu Anda lakukan meditasi pernapasan perut ya. Nah, Anda boleh mendengarkan audio afirmasi lewat headset dari YouTube manapun yang membuat Anda rileks gitu ya. Itu seterusnya, atau Anda mendengarkan muratal Al-Qur'an yang membuat Anda nyaman lah begitu. Itu Anda lakukan secara terus-menerus, berulang-ulang terus, continue tiap harinya gitu. Pengalaman saya adalah itu ya. Makanya saya alhamdulillah bisa recovery dari anxiety itu ya. Saya bisa menemukan hal yang baru atau kehidupan baru atau sensasi-sensasi apa yang saya rasakan dulu, keliengan, sempoyongan, cemas, takut, dada deg-degan, alhamdulillah hilang dengan sendirinya. Emang untuk keliengan, sensasi mau pingsan itu emang agak lama. Emang perlu kesabaran. Semua itu perlu kesabaran dan keikhlasan begitu ya. Kalau Anda tidak sabar, Anda ingin cepat sembuh saja, sudahlah, Anda akan makin terpuruk ya. Terus sugestikan di diri Anda. Sugestikan di diri Anda bahwa Anda itu sehat ya. Anda itu tidak apa-apa. Terus sugestikan dengan kata-kata yang positif ya. Sugestikan dengan kata-kata yang positif. Saya dalam sakit itu saya juga belajar yang namanya self hypnosis atau mensugesti diri sendiri. Saya belajar dari seseorang untuk melakukan self hypnosis ya, memberikan sugesti kepada diri sendiri begitu ya. Nah, selain itu saya juga beli buku di Gramedia juga untuk sugesti diri sendiri, tidak mensugesti orang lain. Kalau itu saya tidak bisa karena harus ada gurunya yang lebih pengalaman begitu. Saya hanya ingin bisa melakukan mensugesti diri saya sendiri begitu ya. Mungkin hanya itu saja. Mungkin apa yang saya lakukan selama saya menderita anxiety boleh Anda coba ya. Tetap sabar, jangan mengeluh pada diri Anda sendiri. Anda sering mengeluh, aduh, sudah. Keluhan Anda itu akan tertanam di pikiran bawah sadar Anda. Ingat, pikiran bawah sadar itu digunakan manusia, sekitar 90% manusia itu menggunakan pikiran bawah sadar. Sedangkan pikiran sadar itu hanya 10 atau 5% saja. Pikiran sadar manusia itu hanya digunakan untuk memutuskan sesuatu ya, berpikir untuk memutuskan sesuatu, untuk memilih sesuatu. Itu. Selebihnya itu adalah alam bawah sadar Anda yang Anda gunakan. Seperti kata-kata negatif itu masuknya di pikiran bawah sadar Anda begitu ya. Itu tip dari saya, semoga berguna ya. Saya berdoa semoga Anda semua cepat hilang ya anxiety-nya, psikosomatisnya, GERD-nya. Kalau kecemasan Anda karena GERD, selesaikan GERD Anda dulu, obati GERD Anda itu, asam lambung Anda. Kalau sakit Anda, kecemasan Anda itu disebabkan oleh jantung berdebar-debar Anda buktikan secara medis dulu begitu ya. Mungkin hanya itu saja. Jangan lupa tetap sugestikan di pikiran Anda dengan kata-kata yang positif. Jangan sering mengeluh, waduh, kok kayak gini. Jangan, itu akan memperburuk Anda sendiri begitu ya. Mungkin hanya itu saja. Lain kali nanti akan saya tunjukkan pernapasan perut yang benar itu bagaimana. Masalahnya masih banyak subscriber saya yang telepon saya, ada yang video call saya, pernapasan perut itu yang benar yang bagaimana. Nanti akan saya tunjukkan pernapasan perut atau meditasi pernapasan perut dengan zikir yang benar itu bagaimana ya. Begitu. Mungkin hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.